Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Al-Iman, Perumahan Gading Fajar 2, Sepande, Candi Sidoarjo, dengan mengangkat topik penyakit hati dan bagaimana pengobatannya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan dan menyimak. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya kita untuk saling menasihati diri kita masing-masing, nasihat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Sehingga dengan kepatuhan dan ketakwaan itu, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan ridhonya dan jaminan keselamatannya buat hidup dan kehidupan kita, istri dan anak turun kita, untuk menuju ridho Allah dan selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 ini, yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab atau Jumat terakhir di bulan Rajab ini, saya akan mengangkat topik tentang bahaya gerhana hati dan bagaimana pengobatannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra adalah diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Untuk apa?
menerima titah perintah sholat. Namun sebelum itu Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah mendapatkan banyak iktibar yang akan dialami oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Iktibar itu diantaranya Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang yang bertelanjang bulat kemudian saling mencakar satu dengan yang lain sampai berdarah-darah, sampai keluar nanahnya dan luka dengan yang sangat mengerikan. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani Rasulullah. Maka malaikat Jibril menjawab, ketahuilah, itulah di antara umatmu nanti kelak yang saling menyakiti satu dengan yang lain, yang kemudian yang satu mungkin kalaupun kau bekerja dengan suka menjilat pada atasan, menyikut ke samping dan menginjak yang bawah dengan prinsip supaya dia selalu untung. Orang-orang yang menyakiti satu dengan yang lain ini, maka itulah yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah. Iktibar itu dilihat seperti itu. Begitu pula Rasulullah melihat ada orang yang lidahnya ditarik, kemudian digunting, kemudian tidak seberapa lama tumbuh lagi, ditarik lagi sampai melingkar di lehernya, digunting lagi, dan begitu seterusnya. Maka Rasulullah pun bertanya, apa yang dimaksud itu? Maka malaikat Jibril menjawab, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari umatmu dan umat terdahulu yang tidak bisa menjaga lidahnya, yang dengan lidahnya itu suka mencaci, suka memaki, suka mengolok-olok, suka menghasut, suka memfitnah, suka mempropaganda, sehingga menimbulkan ketidaktentraman dan ketidaknyamanan antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis mutawatir Rasulullah menegaskan, as'al muslimu man salima min lisanih wa yadihi. Seseorang yang dikatakan sebagai orang muslim itu dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama adalah orang yang menyerahkan diri, orang yang memasrahkan diri, orang yang menebarkan kedamaian. Sementara Islam itu berarti selamat, bisa juga dengan damai. Berarti orang yang memeluk Islam adalah orang yang senantiasa menebar kedamaian. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh seorang muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lain dari bahaya lidah dan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa hubungannya dengan gerhana hati? Gerhana itu secara bahasa adalah sesuatu yang tertutupi oleh sesuatu yang lain. Kalau gerhana matahari berarti bumi ini akan menjadi gelap karena sinar matahari tertutup oleh bulan. Jika gerhana bulan, maka bumi ini akan gelap, sinar bulan tidak akan terlihat karena sinar bulan itu tertutup oleh permukaan matahari. Lantas bagaimana dengan gerhana hati? Gerhana hati adalah ketidakmampuan seseorang melihat kebaikan orang lain, ketidakmampuan seseorang menerima nasihatnya, menerima nasihat kebaikan hanya diterima dengan telinga kanan, namun tetap keluar dari telinga kiri, sehingga dengan nasihat-nasihat itu tidak pernah bisa diterapkan. Punya mata namun tidak pernah mampu melihat kebaikan, punya hati namun tidak pernah mampu memikirkan kebaikan yang ada di hadapannya. Inilah orang yang disebut dengan orang yang terkena gerhana hati. Pertanyaannya, mengapa orang sampai terkena gerhana hati? Paling tidak ada 7 hal yang memungkinkan seseorang terkena gerhana hati.
Yang pertama adalah prasangka. Prasangka itu adalah selalu memandang orang lain dengan prasangka buruk. Kemanapun dia selalu curiga. Maka kecurigaan inilah yang kemudian tidak merasa nyaman ketika duduk di antara satu dengan yang lain. Selalu curiga, selalu memandang orang dengan prasangka-prasangka yang buruk. Sehingga apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tidak pernah mampu melihatnya. Yang kedua, ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah orang yang membanggakan dirinya. Maka orang yang membanggakan dirinya itu adalah karakter orang yang sombong. Orang sombong itu tidak akan pernah rela jika ada orang yang lebih hebat daripadanya. Karena dia sombong yang tidak pernah rela jika ada orang lain lebih baik, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain selalu tertutup oleh kesombongannya. Yang ketiga, riya. Riya adalah orang yang suka menampakkan amalnya sehingga dia merasa lebih hebat daripada orang lain, sehingga ketika ada orang lain berbuat baik maka kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu tidak pernah nampak. Yang kelima, hasud. Hasud itu adalah perasaan iri, dengki atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak rela kalau kenikmatan itu pada orang itu. Sifat hasud itu ada dua, bisa menginginkan bahwa kebaikan dan kenikmatan itu hilang pada orang yang mendapatkan nikmat itu. Yang kedua adalah menginginkan bahwa tidak sama sekali orang itu mendapatkan kenikmatan. Karena inilah yang kemudian Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud adalah ya'kulul hasanat, akan menghancurkan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang menghancurkan kayu. Penyebab yang kelima adalah mengumpat, mengolok-olok, dan tentu head speech. Head speech itu adalah membuli orang lain. Walaupun itu adalah guyon, tapi kalau perbuatan membuli atau mengolok-olok orang adalah tidak baik. Karena sesungguhnya jangan-jangan orang yang diolok-olok itu adalah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan yang keenam adalah dendam, marah. Maka dendam inilah yang kemudian kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain, karena di dalam hatinya ada dendam, maka tidak pernah ada baiknya bagi orang yang didendami. Dan yang terakhir adalah hubbud dunya, terlampau mencintai dunia sehingga dia menghalalkan segala cara untuk meraih segalanya. Apakah dengan mencuri, apakah dengan korupsi, apa dengan menipu, apa dengan memanipulasi. Karena hubbud dunya itu merasa bahwa dia hidup 1000 tahun lagi, padahal hidup kita ini hanya 1,5 jam dalam ukuran akhirat. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah yang kemudian Allah menghabarkan buat kita di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh dan sungguh aku sediakan bagi penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati namun hatinya tidak pernah mampu menyentuhkan nilai kebaikan dan hidayah Allah. Walau a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata namun mata tidak mampu melihat kebaikan yang ada di hadapannya. Walau adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun ketika mendengarkan nasihat baik namun nasihat itu tidak pernah dilaksanakan. Maka inilah yang disebutkan ulaika kal an'am
maka mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih hina, lebih rendah, lebih sesat daripada binatang ternak itu. Maka apa obatnya? Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah satu, titah perintah sholat, ternyata ujungnya ada di dalam sholat. Jika sholat yang kita kerjakan betul-betul menyentuh esensi tujuan utama sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tentu ini akan menjadi obat segala macam penyakit hati. Ketika sholat sudah kita tegakkan, yang kemudian sebelum sholat kita betul-betul mensucikan diri kita, tubuh kita, pakaian kita, tempat kita dari najis dan kotoran, baik yang nampak maupun tidak nampak, termasuk membersihkan segala macam penyakit hati. Maka tentu ketika kita menghadap kepada Allah yang awal dengan niat, kemudian takbiratul ihram. Takbir adalah ucapan kalimat thayyibah yang menyatakan bahwa Allah Maha Besar, dan ketika Allah Maha Besar maka tidak ada hal yang patut kita sombongkan di dalam diri ini. Kemudian diakhiri dengan salam. Antara takbiratul ihram dan salam ada bacaan dan gerakan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan salam inilah yang kemudian assalamualaikum ke kanan, berarti janji kita akan menebarkan kedamaian kepada siapapun tanpa kecuali, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongannya. Siapapun orang yang ada di dalamnya selalu kita tebarkan kedamaian. Dan sebelah kanan kita disempurnakan dengan salam ke kiri, berarti janji menebarkan kebaikan kepada orang yang di sebelah kiri kita dan belakang kita. 360 derajat radiusnya seputar ini kita akan menebarkan kebaikan. Dan inilah yang kemudian kita ketika bisa mampu bermi'raj di dalam sholat, maka tentu kita akan memasrahkan segalanya kepada Allah. Dan inilah yang kemudian akan menjadi obat segala macam bentuk gerhana hati. Maka mudah-mudahan dengan mengambil hikmah Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua terbebas dari segala macam gerhana hati yang akan hanya memperosokkan dalam kehinaan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat, di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, maupun di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Mudah-mudahan Allah Demikian liputan ini diucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.